Tribuners, sebuah angkutan kota Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 6 Desember 2021. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Sebuah angkutan kota tertabrak kereta api di Jalan Sekip pada Sabtu 4 Desember 2021 lalu. Pasca kejadian, sebanyak 10 orang menjadi korban, di mana 4 meninggal dunia dan 6 diantaranya mengalami luka-luka dan kritis. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami jurnalis dari Tribun Medan, ada rekan Fadli yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Fadli. Ya, halo Dea. Rekan Fadli, bagaimana untuk kronologis kejadian bisa Anda ceritakan terlebih dahulu? Baik, kejadian itu terjadi pada Sabtu lalu, tepatnya di perlintasan Jalan Skip, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Nah, angkot yang bernomor trayek 123 itu diduga ugal-ugalan dan mengambil jalur kanan atau lawan arah dan menerobos lampu palang pintu kereta api yang saat itu telah posisinya sudah turun. Namun kereta api tersebut yang cukup kencang sehingga mobil ditabrak oleh kereta api, seperti itu deh ya, sehingga mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 6 orang luka-luka, begitu deh ya. Iya, lalu informasi yang beredar juga bahwa sopir angkot selamat saat itu dan juga sudah diamankan, yang beredar juga videonya. Bagaimana untuk perkembangan kasusnya? Iya, dapat saya informasikan jika sejak tanggal 5 November 2021, Gunung Merapi terus mengeluarkan semacam awan panas guguran. Belakangan ini terjadi awan panas guguran yang cukup besar yang berakibat pada turunnya hujan abu di wilayah Boyolali yang merupakan lereng timur dari puncak Gunung Merapi ini sendiri ya. Hujan abu itu terjadi pada hari Jumat pekan lalu ya. Ya, terakhir rekan Tri, bisa Anda informasikan terkait wilayah mana yang berpotensi terhadap ancaman erupsi Gunung Merapi? Iya, dapat saya informasikan berdasarkan informasi yang kami terima dari BPPTKG Yogyakarta bahwasanya untuk wilayah Merapi yang berpotensi terjadinya ancaman bahaya erupsi, yakni masih berada di sektor tenggara hingga barat daya dari Gunung Merapi ini sendiri. Adapun untuk sektor barat daya atau aliran Sungai Woro, ancaman bahaya maksimal mencapai 3 km dan untuk ancaman bahaya ke Sungai Gendol dan Sungai Kuning dan Sungai Boyong serta Kerasak dan Bebeng serta Sungai Putih, ancaman bahayanya mencapai 5 km ya. Baik, terima kasih rekan Triwidodo untuk laporan Anda terkait aktivitas Gunung Merapi. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Provinsi Bali sejak semalaman hingga pagi ini menyebabkan banjir di sejumlah titik. Terlebih di wilayah Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, banyak titik mengalami banjir karena air di Tukat mati tinggi. Untuk mengetahui bagaimana pantauan terkininya, sudah bergabung bersama kami rekan Zainal Nur Arifin, jurnalis dari Tribun Bali yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Zainal. Ya, selamat siang rekan di studio.
Iya, rekan Zainal, bisa Anda gambarkan saat ini bagaimana untuk kondisi di Kelurahan Legian Kuta? Kondisi saat ini genangan air atau banjir masih terjadi, tetapi sudah mulai surut karena dari pihak PMK Badung sendiri sudah mengerahkan beberapa pompa air untuk mengambil atau menguras dari air yang menggenang di sekitar wilayah itu sendiri. Baik, lalu bisa Anda informasikan terkait penanganan banjir dan juga genangan air di sana? Tadi siang sebelumnya Bupati Badung Giri Prasto sendiri meninjau langsung kegiatan peristiwa yang ada di Kelurahan Legian. Pihaknya akan melakukan normalisasi dari Tukat Mati Legian dan dianggarkan untuk proses normalisasi sendiri sekitar 500 juta rupiah dalam 1 tahun itu sendiri. Dan saat ini pun Bupati Badung masih tengah meninjau lokasi Kelurahan Legian yang tengah banjir saat ini. Iya, lantaran banjir yang cukup tinggi ini ya, berarti bagaimana untuk proses evakuasi warga yang terjebak banjir di pinggir Tukat Mati Legian ini, rekan Adrian? Untuk proses evakuasi tadi dilakukan oleh tim Basarnas menggunakan 1 buah rubber boot dan proses evakuasi berjalan lancar dan 5 orang warga yang tinggal di pinggir Tukat Mati Legian sendiri berhasil evakuasi, termasuk salah satu bayi dari warga tersebut itu sendiri. Baik, Tribuners, rekan Zainal juga sudah melakukan wawancara bersama salah seorang warga yang terdampak banjir, Arahman, dan juga Kepala Seksi Operasional dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Anak Agung Alit Supartana. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Jadi semua unsur yang ada di sini terus dari Sabara Polda Bali semua berjalan dengan aman dan lancar. Nanti ini arus air kan cukup deras ini Pak, cukup keras nih Pak Gong. Ini jadi ini enggak Pak Gong, cukup menghambat evakuasi atau seperti apa Pak? Karena kita mempergunakan rubber dengan mesin itu untuk arus memang kencang, tapi tetap kita mengutamakan safety. Kita berangkatnya dari arah selatan untuk berlawanan dengan arus karena kita mau menurunkan korban juga ke arah utara dan takutnya kalau ada mudah-mudahan tadi berjalan dengan aman dan lancar sih. Kalau ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan biar bisa kita segera mengantisipasi. Ini cukup kewalahan ini Pak ya? Untuk saat ini kita cukup kewalahan untuk evakuasi karena terlalu banyaknya warga yang harus kita evakuasi. Karena memang kalau jiwa kita sudah jamin pasti aman gitu. Masalahnya untuk mengevakuasi terhadap kebutuhan mereka. Ada kebutuhan makan minum, kemudian kebutuhan akan aktivitasnya mereka tidak bisa keluar rumah gitu. Nah inilah yang kita gabung bersama Basarnas, BPBD, dan sekarang kami minta bantuan tambahan perahu karet dari Balawista Badung. Airnya masih naik Pak? Keadaan Pak, orang kosnya kan murah nih, 2,5, 250. Dari jam berapa udah naik airnya Pak? Dari semalam jam Soalnya saat curah hujan tinggi itu Pak ya, sudah mulai naik Pak ya? ya. Kabar berikutnya masih datang dari Bali, Tribuners. Cuaca ekstrim memang tengah melanda Indonesia dan sejumlah daerah termasuk Bali pun ikut terdampak. BPBD Denpasar bergerak untuk menindaklanjuti laporan-laporan bencana akibat cuaca ekstrim yang melanda kota Denpasar, seperti melakukan evakuasi korban banjir akibat hujan yang mengguyur kota Denpasar dari semalaman hingga Senin pagi tadi. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Adrian Amurwonegoro, wartawan Tribun Bali yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Adrian. Halo, selamat sore rekan Bea. Iya, rekan Adrian, bisa Anda informasikan lebih detailnya terkait dampak cuaca ekstrim yang tengah melanda Bali semalaman ini, khususnya di kota Denpasar? Baik, rekan Bea, dapat kami informasikan bahwa wilayah kota Denpasar sejak semalam hingga pagi hari ini tadi diguyur hujan dengan intensitas lebat, khususnya pada dini hari tadi. Dan tentu saja hujan dengan intensitas lebat ini juga akhirnya mengakibatkan sejumlah genangan banjir di sejumlah desa, tepatnya di wilayah kota Denpasar. Dan dari data yang berhasil kami himpun dari BPBD Kota Denpasar menyebutkan sedikitnya ada 20 titik kejadian bencana akibat dari cuaca ekstrim yang melanda kota Denpasar
pada malam hingga pagi hari ini tadi, Dea. Ya, lalu bagaimana tindakan dari BPBD Denpasar sendiri terkait bencana ini? Iya, Dea. Tadi kami juga sempat memantau di beberapa titik banjir bahwa evakuasi dilakukan oleh petugas dari BPBD dan juga petugas dari PMI kepada warga yang terdampak banjir. Salah satunya adalah warga di Jalan Pura Demak yang terdiri dari 5 orang, yakni satu keluarga, di mana satu keluarga tengah pasca mengalami atau melaksanakan operasi pada betisnya. Jadi dikhawatirkan genangan air banjir ini membasahi luka atau bekas operasinya. Kemudian 5 keluarga atau 5 orang dari satu keluarga ini akhirnya dievakuasi oleh petugas PMI menuju ke tempat yang aman. Dan selain itu, Dea, BPBD Kota Denpasar juga sedikitnya mencatat beberapa titik banjir dan juga beberapa kejadian lainnya seperti pohon tumbang dan juga tanah longsor akibat cuaca ekstrim yang melanda Kota Denpasar pada malam hingga pagi hari ini tadi. Dan prioritas evakuasi juga dilakukan terhadap para lansia atau orang yang lanjut usia, dievakuasi di lokasi yang aman dan juga mendapatkan bantuan dari BPBD Kota Denpasar yang mengerahkan perahu karetnya untuk mengevakuasi para warga yang menjadi prioritas evakuasi. Sementara itu juga tadi di kantor Gubernur Bali, sebuah pohon berjenis karet kebo yang berdiameter sekitar 4 meter juga turut tumbang. Selain itu juga di Jalan Raya Sesetan Denpasar Selatan juga terdapat pohon tumbang dengan diameter cukup besar hingga menghalangi lalu lintas di jalan raya tersebut. Dan selain itu, Dea, juga dapat kami informasikan bahwa dari 20 titik laporan dari masyarakat terhadap BPBD Kota Denpasar, BPBD Kota Denpasar senantiasa sigap dan juga bergerak dalam memberikan penanganan banjir dan juga evakuasi terhadap para warga yang membutuhkan bantuan, Dea. Ya, lalu terkait adanya bencana ya akibat fenomena cuaca ekstrim di Denpasar, khususnya adakah kontak center untuk bantuan, Adrian? Ya baik, Dea, dari cuaca ekstrim yang terjadi semalam hingga pagi hari ini tadi tentu menimbulkan berbagai dampak yang terjadi, berbagai bencana alam seperti banjir, kemudian tanah longsor dan juga pohon tumbang. Dan dari situlah BPBD Kota Denpasar tadi juga menginformasikan kepada kami bahwa BPBD Kota Denpasar membuka call center yakni di 0361223333 di 0361223333 untuk warga yang membutuhkan bantuan penanganan banjir maupun bantuan medis untuk dampak dari cuaca ekstrim ini. Dan juga kami baru saja berhasil mengkonfirmasi pihak BMKG wilayah 3 Denpasar yang menyebutkan bahwa cuaca ekstrim yang terjadi semalam kemungkinan juga hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih akan mengguyur Kota Denpasar pada pagi atau siang hingga malam hari ini. Termasuk juga besok kemungkinan potensi hujan dengan intensitas sedang masih akan mengguyur Kota Denpasar. Dan untuk saat ini dapat kami gambarkan bahwa cuaca di Kota Denpasar ini mendung dan juga hujan dengan intensitas ringan. Dea. Baik, terima kasih rekan Adrian untuk laporan Anda langsung dari Denpasar. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kita jeda sejenak dan akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? ya kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Kembali di Live Update, kita menuju ke kabar berikutnya. Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan perintah siaga bencana mulai 5 hingga 7 Desember 2021. Hal tersebut menyikapi kondisi cuaca di Makassar yang 2 hari ini terus diguyur hujan. Wali Kota Makassar, Moh Ramdan Pomanto memerintahkan seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, camat, dan lurah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana. Kabar selengkapnya akan disampaikan wartawan kami dari Tribun Timur. Ada rekan Siti Aminah yang kini sudah siap dengan laporannya. Halo rekan Ami. Baik rekan Dea, selamat siang. Ya, rekan Ami, bisa Anda laporkan bagaimana untuk kondisi cuaca di Makassar saat ini? Baik, dapat saya sampaikan bahwa kondisi cuaca di Kota Makassar saat ini cukup buruk, di mana hujan sudah terjadi dalam kurun waktu 3 hari berturut-turut, di mana dimulai sejak hari Sabtu hingga Senin pada hari ini. Dan intensitasnya memang cukup tinggi, dari sedang hingga tinggi, dan itulah yang mengakibatkan adanya genangan-genangan banjir di sejumlah wilayah atau sejumlah titik yang ada di Kota Makassar. Dan pemerintah Kota Makassar juga telah mengeluarkan imbauan atau surat perintah siaga bencana kepada seluruh organisasi perangkat daerah, bahkan hingga ke kalangan camat dan kelurahan, bahwa mereka harus terus melakukan upaya antisipasi untuk mencegah terjadinya bencana menyikapi kondisi atau cuaca yang cukup buruk di Kota Makassar ini. Ya, lalu bisa Anda informasikan wilayah mana Baik, saja yang terdampak banjir saat ini? Baik, seperti yang disampaikan sebelumnya oleh pemerintah Kota Makassar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahwa di Kota Makassar sendiri itu ada 4 titik yang sangat rawan terjadinya banjir, yakni di Kecamatan Tamalandrea,
kemudian di Kecamatan Menggala, Kecamatan Panakukang, dan juga di Kecamatan Biringkanaya. Hanya saja hingga saat ini yang mengalami genangan paling tinggi terjadi di Kecamatan Tamalandrea. Ada 6 kelurahan dan 12 titik yang terjadi genangan mulai dari di atas mata kaki orang dewasa bahkan hingga ke pinggang orang dewasa. Dan kelurahan tersebut antara lain yakni Kelurahan Tamalandrea Indah, ada 3 titik yakni di BTN Hamsi, BTN Antara, dan BTN Asal Mula. Kemudian di Kelurahan Buntusu ada 1 titik yakni BTP Blok A, dan ada juga di Kelurahan Kapasa, Kelurahan Kapasa Raya, kemudian Kelurahan Pira, dan terakhir Kelurahan Pacerakang. Dan memang Kelurahan Parangloe maksud saya. Dan memang tadi saat saya meninjau di lokasi di Kelurahan Parangloe itu, kantor Lurah Parangloe sudah dimasuki air atau genangan hujan. Seperti itu, Dea. Ya, lalu berdasarkan pantauan Anda dan juga informasi yang didapatkan, upaya apa yang sudah dilakukan pemerintah setempat dalam mengantisipasi bencana sejauh ini, rekan Ami? Baik, karena situasi genangan yang terjadi saat ini masih dianggap normal oleh pemerintah setempat, jadi belum ada proses evakuasi yang dilakukan oleh camat maupun lurah terhadap warga-warga yang mengalami atau terdampak genangan tersebut. Namun, pihak pemerintah setempat, BPBD, dan juga seluruh dinas terkait sudah melakukan upaya antisipasi dan akan dengan menyiapkan berbagai cara untuk melakukan penanganan, misalkan menyediakan posko di setiap daerah yang rawan titik bencana. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Timur, rekan Siti Aminah untuk laporan Anda langsung dari Makassar. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Dalam beberapa hari ini, Kota Mempawah kembali diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lebat. Cuaca ekstrim saat ini yang terjadi di Kabupaten Mempawah berpotensi hujan lebat dan angin kencang yang akan terjadi. Dengan cuaca ekstrim seperti ini juga diwaspadai akan terjadi bencana banjir, puting beliung, dan juga longsor. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Ramadan, jurnalis Tribun Pontianak yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Ramadan. Ya, selamat siang Dea. Ya, rekan Rama, bagaimana bisa Anda gambarkan untuk situasi cuaca di Kabupaten Mempawah saat ini? Ya, Dea. Serta Tribuners semuanya bahwa kita informasikan untuk Kabupaten Mempawah beberapa hari ini memang dalam keadaan cuaca yang tidak baik-baik saja, kemudian normal, mengingat beberapa hari ini hujan juga turun di beberapa titik di Kota Mempawah itu. Dan berdasarkan informasi dari BPBD, untuk beberapa hari ini sampai tanggal 8 Desember nantinya, curah hujan memang masih diprediksi turun di sekitar Kota Mempawah dan sebagainya, seperti itu dia. Ya, imbauan dari pemerintah setempat ini, apa yang harus diwaspadai di saat cuaca ekstrim seperti ini? Ya, memang untuk di cuaca ekstrim seperti ini, yang patut diwaspadai memang terjadinya angin kencang, itu banjir, tanah longsor, dan itu di Batingsor seperti itu. Dan imbauan dari BPBD juga untuk masyarakat untuk tetap waspada, mengingat cuaca ini tidak bisa diprediksi. Di Kabupaten Mempawah ini sendiri kita kabarkan bahwasanya untuk curah hujan itu memang tidak bisa kita prediksi kapan turun. Biasa terkadang hujan itu turun di pagi hari, baik itu siang hari, sore hari, bahkan sampai di malam hari juga turun. Memang intensitas hujan yang turun di Kabupaten Mempawah itu mulai dari sedang hingga lebat seperti itu ya. Iya, lalu rekan Rama, dengan intensitas hujan yang Anda sebutkan tadi rutin turun ya, namun memang tidak bisa diprediksi. Apakah saat ini sudah ada wilayah di Kabupaten Mempawah yang terdampak banjir? Iya, untuk dampak banjir sendiri memang saat ini masih belum ada yang terdampak banjir. Namun pagi tadi sudah ada beberapa titik di Kota Mempawah yang sudah tergenang air
ataupun dari dampak curah hujan yang memang terjadi sampai tadi malam. Ya. Memang prediksi dari BPBD juga dari 60 desa yang ada di Kabupaten Mempawah, 33 desa itu memang sangat rawan dari banjir, itu terjadi banjir seperti itu deh. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama warga Mempawah, Arifin selengkapnya. Ya, untuk cuaca saat ini hujan sudah mulai turun. Ya, dalam beberapa hari ini intensitas hujan sangat lebat untuk di Kabupaten Mempawah. Dan untuk wilayah tempat tinggal saya untuk saat ini sudah tergenang air. Dan untuk di desa Paspanjang sebagian sudah mengenang air, dan kami berharap untuk tahun ini banjir tidak akan ada lagi. Terima kasih. Kompleks BTN Geraha Nusa 3, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat kembali terendam banjir rob. Pantauan Tribun Sulbar, pada Minggu 5 Desember kemarin terlihat air merendam puluhan rumah di kompleks tersebut. Selengkapnya akan disampaikan rekan Fahrun, jurnalis Tribun Sulbar yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Fahrun. Ya. Rekan Fahrun, berdasarkan pantauan Anda dan juga informasi yang Anda dapatkan, pukul berapa air pasang ini mulai naik atau banjir rob ini merendam BTN Geraha Nusa 3 Mamuju, dan juga sudah berapa hari kondisi ini terjadi? Ya, rekan Dea, saya dapat informasikan bahwa di Kelurahan Simboro atau di BTN Kompleks Ampri, BTN Aksuri dan BTN Geraha Nusa 3 yang tepatnya di Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ini, itu terjadi banjir rob atau banjir air pasang yang sudah terjadi selama 2 hari ini, di mana pada menjelang malam hari atau menjelang maghrib di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, air sudah mulai naik di pemukiman warga melalui sungai yang berada di belakang kompleks pemukiman warga yang menghubungkan dengan lautan, di mana air mulai naik itu pada pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah dan mencapai betis orang dewasa, dan memasuki rumah-rumah warga dan merendam beberapa rumah warga di BTN Geraha Nusa 3 Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju ini. Adapun ketinggian air itu sampai betis orang dewasa, seperti itu dia. Ya, lalu bisa Anda laporkan juga untuk kondisi terkini di BTN Geraha Nusa 3 pasca diterjang banjir rob ini. Kondisi terkini di BTN Geraha Nusa 3 di Kabupaten Mamuju ini, setelah pasca diterjang banjir rob itu, di mana sampah berserakan di kompleks tersebut akibat dari dibawa air oleh banjir rob, dan juga warga mulai membersihkan masing-masing rumahnya, di mana dia mengepel dan membersihkan halaman rumah dan dalam isi rumahnya yang sempat terendam banjir. Di mana banyak terdapat kerusakan yang dialami warga seperti kulkas, mesin cuci, dan kursi sofa yang sempat terendam banjir. Seperti itu rekan Dea. Ya, lalu berdasarkan informasi yang sudah Anda terima, bagaimana sejauh ini langkah yang dilakukan oleh BPBD Mamuju dalam mengantisipasi dampak banjir rob tersebut? Ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju itu kemudian mendirikan posko yang aktif selama 24 jam untuk mengantisipasi dampak dari banjir rob tersebut, dan dia melayani dan menerima aduan dari masyarakat jika ada sesuatu yang ingin dari dampak dari banjir rob tersebut. BPBD Mamuju akan bergerak cepat, di mana BPBD Mamuju juga sudah berdiskusi bersama warga di BTN Aksuri ini bahwa nantinya itu akan ada perbaikan tanggul yang ada di belakang kompleks tersebut, agar ketika air pasang mulai naik di sore hari, itu tidak merendam lagi rumah di BTN Aksuri tersebut, di BTN Geraha Nusa tersebut. Seperti itu dia.
Baik, terima kasih rekan Fahrun untuk laporan Anda langsung dari Mamuju, Sulawesi Barat. Selamat bertugas kembali. Kali ke informasi berikutnya, sejumlah tiang listrik tiba-tiba miring di kawasan Jalan Soekarno, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minut, Provinsi Sulawesi Utara. Peristiwa miringnya tiang listrik tersebut terjadi pada Sabtu 4 Desember 2021 sore. Potret kejadian itu pun sempat viral seusai beredar di media sosial. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, ada rekan Arthur Rombis yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Arthur. Baik, Tribuners, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Manado, ada rekan Arthur Rombis yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Arthur. Ya, selamat siang ya dan Tribuners. Ya, selamat siang rekan Arthur. Bagaimana bisa Anda gambarkan untuk kondisi terakhir di sana? Ya, kondisi terakhir saat ini, tiang-tiang listrik, 4 tiang listrik yang miring itu sudah diperbaiki. Dan jalan yang sebelumnya ditutup di sekitar lokasi tersebut sudah dibuka kembali. Jadi untuk peristiwanya itu terjadi pada hari Sabtu sore sekitar pukul 17.00 WITA di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi 4 tiang miring ini terjadi di saat miringnya 4 tiang ini terjadi di saat lalu lintas di sekitar lokasi tersebut sangat padat. Jadi ini memicu shock dan memicu ketakutan dari pelintas jalan yang melalui jalan tersebut, dan akibatnya jalan tersebut, tempat di mana 4 tiang miring itu berada, untuk sementara ditutup dan menyebabkan jalur tersebut sempat tutup 2 hari lamanya. Kemudian kendaraan dialihkan ke jalur yang satunya lagi, dan ini terjadi juga di saat cuaca ekstrim. Jadi itu memberikan efek yang lebih menakutkan lagi bagi warga yang melintas di jalan tersebut. Demikian ya. Ya, lalu rekan Arthur, apakah saat ini sudah ada informasi terkait apa sebenarnya penyebab dari kejadian tersebut? Tiang-tiang listrik ini bisa tiba-tiba miring. Ya, ini ada keterangan dari pihak PLN. Tiang listrik miring itu disebabkan oleh pembangunan selokan air. Jadi selokan itu dibangun sangat dekat dengan tiang listrik, dan ini memang cuaca ekstrim lagi melanda Sulawesi Utara, jadi menyebabkan struktur tanah juga rentan untuk bergoyang, dan kedua hal itu ditengarai sebagai penyebab terjadinya peristiwa ini. Dan warga sampai sekarang masih khawatir karena selokan tersebut dibangun juga di beberapa lokasi lain di jalan tersebut. Dan di jalan itu ada banyak sekali tiang listrik. Jadi warga menakutkan kejadian tersebut bakal terjadi lagi. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Arthur Rombis untuk laporan Anda langsung dari Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke kabar berikutnya. Malang menimpa pasangan Edi Sukamto berusia 50 tahun dan juga LP, warga Permata Asri Dusun 5 Desa Kualu, Kecamatan Tambang Kampar. Mereka kehilangan 3 buah hatinya sekaligus. Ketiga buah hati mereka hanyut terseret arus Sungai Kampar. Kabar selengkapnya dan bagaimana update terkininya akan disampaikan rekan Rizky Armanda, wartawan Tribun Pekanbaru yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rizky. Ya, halo Dea. Rekan Rizky, bisa Anda ceritakan terlebih dahulu untuk kronologi hanyutnya 3 anak ini hingga semuanya akhirnya kabarnya sudah berhasil ditemukan? Ya, baik, dapat saya laporkan bahwa peristiwa hanyutnya 3 orang kakak beradik ini terjadi pada hari Jumat kemarin, di mana ketiganya masing-masing bernama Wulandari 20 tahun, Naila 5 tahun, dan Yusuf 3 tahun. Ketiganya ini diajak oleh kedua orang tuanya awalnya untuk memancing di kawasan Sungai Kampar sekitar pukul 11, di mana saat sang ayah sedang memancing dan ketiga anaknya ini bermain air di pinggir sungai dengan sang ibu. Sekitar 30 menit berselang, tiba-tiba ketiganya terseret arus sungai dan sang ibu sempat memegangi untuk menolong mereka, namun upaya tersebut gagal dan juga sang ayah sudah mencoba untuk mencari dengan berenang, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil. Akhirnya kejadian ini dilaporkan oleh kedua orang tua korban kepada tim dari Basarnas dan juga beberapa dari instansi terkait. Kemudian mulai dilakukan proses pencarian hingga pada akhirnya di hari Sabtu sekitar pukul 00.30 WIB untuk jasad pertama yang berhasil ditemukan adalah Wulandari. Kemudian berselang beberapa jam kemudian sekitar waktu dini hari ditemukan juga jasad dari Yusuf. Untuk yang terakhir yakni bernama Naila, jasadnya ditemukan pada hari Sabtu malam sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, begitu. Selama proses pencarian ini, apakah ada kendala yang dihadapi oleh tim SAR dan juga BPBD? Iya, terkait proses pencarian sendiri memang sedikit terkendala, terutama soal arus sungai dan juga air sungai yang sedikit keruh, sehingga sedikit mempersulit dari proses pencarian terhadap ketiga korban yang tenggelam ini, begitu Dea. Ya, rekan Rizky, terakhir bisa Anda laporkan bagaimana untuk kondisi orang tua dari ketiga korban saat ini? Ya, untuk orang tua dari ketiga korban sendiri saat dicoba dikonfirmasi belum bersedia karena yang bersangkutan masih dalam kondisi syok dan belum bersedia untuk ditemui, begitu Dea. Baik, terima kasih rekan Rizky Armanda untuk laporan Anda dari Kampar, Riau. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang warga Sampur, Bangka Tengah bernama Erwin hilang tercebur di laut kawasan perairan pantai Teluk Pikat, Kelurahan Matras, Kabupaten Bangka pada Jumat 3 Desember 2021 malam lalu. Pemuda 25 tahun itu akhirnya ditemukan tim SAR pada Minggu 5 Desember kemarin, namun dalam kondisi meninggal dunia. Selengkapnya akan disampaikan rekan Dedi Marjaya, jurnalis Bangka Post, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Dedi. Ya, selamat siang, Del. Rekan Dedi, bisa Anda informasikan terlebih dahulu untuk kronologis kejadian hilangnya Erwin ini? Ya, kejadiannya terjadi pada sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, hari Jumat malam.
saat itu Erwin bersama orang ayah kandungnya Rojali disewa oleh pemilik ponton atau alat tambang laut untuk menarik ponton tersebut dari perairan Matras menuju Batu Gubang. Namun ketika melintas di perairan Teluk Pikat, ponton yang ditarik menghantam karang sehingga Erwin tercebur dan hilang. Rojali selaku ayahnya kemudian sempat mencari berkeliling menggunakan kapalnya di sekitar lokasi hilangnya, namun tidak ditemukan. Kemudian sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat hari Sabtu, Rojali melaporkan kepada Basarnas Pangkal Pinang yang kemudian berkoordinasi dengan tim SAR dari Polres Bangka, BPBD Bangka, Satpol Air Polres Bangka, Direktorat Polres Bangka, kemudian Pos Angkatan Laut dan Laskar Skaban melakukan pencarian di pagi hari. Namun di hari Sabtu kemarin tidak membuahkan hasil. Pada pagi hari sekitar kembali tim SAR turun ke lapangan untuk melakukan penyisiran, kembali tidak mendapatkan hasil yang baik, yang memuaskan. Kemudian sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, jenazah terlihat terapung oleh tim SAR, kemudian dibawa ke darat dalam kondisi sudah meninggal dunia. Mungkin itu dia. Iya, untuk lokasi ditemukan korban ini di mana dan bagaimana kondisinya saat itu? Ya, pada saat ditemukan kondisi Erwin sudah meninggal dunia terapung di laut sekitar 1 mil dari tempat kejadian. Baik, terima kasih rekan Dedi, dan berikut Tribuners akan kami tampilkan wawancara rekan jurnalis kami bersama Maredi Katim dari pencarian Basarnas Pangkal Pinang selengkapnya. Kita ucapkan kepada tim SAR gabungan yang sudah bersikeras maksimal mungkin berusaha menemukan korban saudara kita atas nama Erwin, 25 tahun. Alhamdulillah pada pukul 13.30 korban berhasil kita temukan sekitar 1 nautical mile dari LKP. Untuk tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI AL, Polairut Direktorat Mabes Polairut Direktorat Bangka Belitung, Polairut Polres, BPBD Kabupaten Kota, Kota Bangka ya, BPBD Kabupaten Kota Bangka, Laskar Skaban, dan teman-teman nelayan yang ada di sekitar lokasi. Untuk kondisi jenazah korban saat ditemukan dalam kondisi gimana, Pak? Untuk kondisi korban pada saat kita temukan terapung di atas air. Untuk posisi cedera korban belum kita ketahui karena masih posisi di otopsi sama tim dokter rumah sakit. Satuan Reserse Kriminal Polres Pidie menangkap lelaki berinisial RD, seorang pedagang warga desa Garotcut, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, Aceh. RD dituduh telah melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi berinisial FI. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Serambi News. Ada rekan Muhammad Nazar yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Nazar. Terima kasih dia. Ya, rekan Nazar, silakan dengan laporan Anda. Pertama, bisa Anda informasikan terlebih dahulu untuk kronologis kejadian pelecehan seksual terhadap gadis FI ini. Ya, terima kasih dia. Selamat siang Tribun News. Reskrim Polres Pidie menangkap RD, warga desa Garutcut, Kecamatan Indrajaya, Pidie, Aceh. RD diduga melakukan pelecehan seksual terhadap gadis berinisial FI berumur 20 tahun, warga desa HTI Sukmajaya, Kecamatan Rantau Perlak, Aceh Timur. Berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Pidie, Ibtu Muhammad Riza, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari pertemuan antara FI, gadis inisial FI dengan pelaku RD, bahwa RD akan menjanjikan bekerja di
toko kainnya. Kemudian RD mengajak FI bertemu di terminal terpadu Sigli Kabupaten Pidi. Dalam pertemuan tersebut, RD mengajak FI untuk menikmati objek wisata di Pantai Pelangi yang berada di Kabupaten Pidi. Kemudian setelah menikmati suasana objek wisata di Pantai Pelangi, keduanya pergi ke Pasar Gonggong Kabupaten Pidi. Setelah berputar-putar sekitar 1 jam, pelaku RD dan FI yang mengendarai sepeda motor jenis Vario kemudian mengantar kembali FI ke terminal terpadu Sigli. Namun sebelum sampai ke terminal, di kawasan Kecamatan Pidi, tiba-tiba RD menghentikan sepeda motornya. Disitulah terjadi pelecehan terhadap FI yang dilakukan RD di ruas jalan nasional di Kecamatan Pidi. Dalam aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh RD, FI ternyata berhasil lari dari cengkraman RD dengan mengambil kunci sepeda motor milik RD, sehingga korban langsung melaporkan ke polsek terdekat di Kecamatan Pidi. Demikian dia. Iya, lalu langsung dilaporkan saat itu juga. Lalu bagaimana proses penangkapan pelaku RD ini? Setelah polisi menerima laporan resmi dari korban FI, polisi langsung bergerak untuk menangkap RD yang kebetulan sekitar 1 kilometer dengan kantor polisi. Juga polisi lebih dulu mengambil keterangan dari korban FI dan rekannya, sehingga penangkapan terhadap pelaku RD sukses dilakukan polisi tanpa adanya perlawanan dari pelaku. Pelaku RD bersama Sepmornya langsung digelandang ke Polres Pidi oleh polisi. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Nazar untuk laporan Anda dari Aceh. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya dari Jawa Barat. Kericuhan sempat pecah seusai final sepak bola antar RW di Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi. Kericuhan dipicu adanya penyerangan Kampung Legok Nyenang, Desa Cibolang oleh warga Kampung Cibolang, Awi Nenggang, Mangkalaya. Kabar selengkapnya akan disampaikan wartawan kami dari Tribun Jabar. Ada rekan Dian Herdiansyah yang kini sudah siap dengan informasi lengkapnya. Halo rekan Dian. Halo, selamat siang. Ya, bisa Anda informasikan terlebih dahulu untuk kronologi kejadian bentrok ini? Baik, rekan Dea, peristiwa ini terjadi pada kemarin sekitar pukul 17.30. Pada saat itu sebelumnya pada pukul 16 telah dilakukan pertandingan final yang dimana di situ final antara RW yang berada di satu desa, yaitu di Desa Cibolang. Kemudian dari salah satu tim dari RW itu tersebut kalah. Kemudian tiba-tiba pada pukul 17.30 warga ataupun penonton yang menonton langsung turun ke lapangan, diduga tidak menerima akibat kekalahan, sehingga dibentrok antara massa dengan massa dan pemain. Demikian dia.
Lalu penyebab pastinya keributan atau bentrok supporter bola ini dan juga yang hingga berujung pada penyerangan kampung ini, apakah sudah ada informasi? Baik, pasca kejadian di Lapang Merdeka, kemudian di Lapang Mangkalaya, kemudian langsung terjadi adanya penyerangan dari warga asal Cibolang Awinenggang kepada warga Legok Nyenang yang tidak jauh dari Lapang Mangkalaya tersebut. Pada dasarnya mereka pada saat kejadian bentrok di Lapang terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi baku hantam di antara keduanya. Padahal warga Awinenggang itu mendukung tim dari warga Legok Nyenang, namun pada saat keributan ada kesalahpahaman diduga dari warga Legok Nyenang memukul warga Awinenggang, demikian. Ya, lalu rekan Dian, apakah ada dampak yang terjadi pasca penyerangan ini dan juga bisa Anda laporkan untuk kondisi perkembangan saat ini? Ya, untuk dampak kejadian tersebut pada penyerangan pertama sebelum maghrib itu ada 8 motor yang menyerang ke kampung tersebut, kemudian merusak 4 kendaraan motor milik warga dan merusak konter milik warga sekitar sehingga mengalami kerusakan dan 4 orang mengalami. Kemudian sekitar pukul 7 malam warga Awinenggang kembali menyerang dengan 30 kendaraan bermotor, namun dapat dirilai oleh pihak aparat kepolisian dan tidak ada korban jiwa, hanya merusak mobil yang rusak berada di pinggir jalan. Demikian, Dea. Iya, lalu bagaimana untuk langkah antisipasi dari pihak aparat terkait agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi? Ya, pihak dari Kepolisian Polres Sukabumi Kota sejak semalam langsung melakukan penanganan antisipasi dengan plotting anggota di 2 kampung tersebut dengan jumlah 50 personil per kampung untuk melakukan antisipasi adanya serangan susulan dari kedua kelompok tersebut. Kemudian di sisi lain juga pihak dari Satuan Intelijen juga melakukan koordinasi dengan aparat wilayah, baik kecamatan maupun desa, kedua desa tersebut, upaya memediasi dan menemukan titik solusi agar tidak hal itu kembali terjadi. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari Kapolsek Gunung Guruh Ibtu Didin Waslidin dan juga Kepala Desa Cibolang Pepen Supendi yang sudah berhasil didapatkan oleh rekan jurnalis kami selengkapnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Disampaikan bahwa terjadinya penyerangan Kampung Awinenggang, Desa Mangkalaya ke Kampung Legok Nyenang, Desa Cibolang. Karena memang ini ada kesalahpahaman dari buntut pertandingan sepak bola antar RW di Desa Cibolang. Hanya dilaksanakan di lapangan Mangkalaya yang punya aset Desa Cibolang dan Desa Mangkalaya. Jadi sebetulnya ini kesalahpahaman seharusnya itu yang terjadi keributan itu yang 2 kubu yang bertanding. Maka karena kesalahpahaman yang sebetulnya itu dia itu mendukung Legok Nyenang kan gitu ya, karena tidak saling mengenal warga Legok Nyenang, warga Awinenggang itu terkena pukul oleh warga Legok Nyenang kan, sehingga terjadilah tadi sekitar pukul 7 ada penyerangan dari warga Awinenggang ke Legok Nyenang, tapi alhamdulillah semuanya sudah bisa diatasi berkat kerjasama antara Polsek Sukabumi, Polsek Gunung Guruh bersama Polres Sukabumi Kota dan juga dan Posramaya Cisaat, Babinsa, Babinka Timas. Alhamdulillah semuanya sudah teratasi. Dan kalau warga yang sempat terkena pukul, apakah sudah lapor polisi, Pak? Warga yang kena pukul, menurut tadi ada laporan, dia sudah membuat laporan. Sekarang lagi diproses.
Kita bergeser ke Provinsi Banten. Keterbatasan tidak menjadi halangan bagi Handayani, seorang penyandang disabilitas asal Cilegon untuk berprestasi. Ia berhasil meraih medali emas saat Peparnas Papua tahun 2021 cabang Bokia campuran. Handayani berhasil meraih emas dan membanggakan Provinsi Banten, khususnya Cilegon, karena semangatnya untuk terus berlatih. Dan untuk mengetahui lebih detail terkait hal ini, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Banten, ada Milda Niati yang kini akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Milda. Halo rekan Dea dan Tribuner, selamat siang. Ya. Selamat siang. Rekan Milda, bisa Anda informasikan kepada kami apa yang memotivasi Handayani untuk terus berlatih Bokia? Ya, yang memotivasi Handayani walaupun dia dengan keterbatasan yang dimilikinya yaitu disabilitas, tapi dia tetap semangat untuk terus berlatih. Jadi dia ingin dengan keterbatasannya itu dia ingin membanggakan keluarga dan juga Banten khususnya, begitu rekan Dea. Iya. Lalu sejak kapan mulai bergabung dengan Bokia? Sebetulnya Handayani ini dia baru bergabung di Bokia selama 1 tahun, yaitu di tahun 2020, dan saat itulah dia mulai bersikeras untuk berlatih dan akhirnya dia mendapatkan juara 1 di tingkat campuran di Peparnas 14 Papua 2021, begitu rekan Dea. Baik, lalu apa kendala yang selama ini dia hadapi Handayani? Ya, kendala yang dia hadapi tentunya dia mengatakan bahwasanya di waktu lantaran saat ini sambil dia belajar olahraga boccia, dia juga aktif untuk mengajar di SLB Cilegon juga sebagai wali kelas, dan dia juga berkeinginan untuk selanjutnya bisa membanggakan kedua orang tuanya serta daerahnya di tingkat internasional, begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Milda untuk informasi yang Anda berikan. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sejumlah seniman melukis mural wajah wali kota Bandar Lampung dari masa ke masa. Mural bercorak Lampung tersebut dilukis di tiang penyangga flyover di kota Bandar Lampung. Lukisan mural ini dimaksudkan untuk mempercantik kota yang memang menjadi salah satu program wali kota saat ini, yakni Eva Dwiana. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Lampung, ada Vincencio Soma Ferrer yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Soma. Iya, selamat siang Dea. Bisa Anda informasikan bagaimana proses melukis mural yang dilakukan dari pantauan Anda di lapangan? Iya, mural dilakukan secara manual oleh seniman-seniman Lampung tersebar dari beberapa kabupaten untuk berkumpul di Kota Bandar Lampung untuk melukis mural. Proses pelukisan dilaksanakan setiap hari dengan menggunakan jasa-jasa dari mereka. Iya, rekan Soma, yang dilukis ini memang wali kota dari masa ke masa. Bisa Anda informasikan siapa saja yang wajahnya dilukis? Iya, di tiang-tiang pancang flyover tersebut tempat mereka dilukis, yakni wali-wali kota dari masa ke masa. Mulai dari wali kota pertama hingga wali kota terakhir, yakni wali kota 11. Ya, lalu selain mural wajah wali kota dari masa ke masa ini, apakah ada mural lainnya, rekan Soma, yang dilukis di flyover kota Bandar Lampung? Ya, total di Bandar Lampung terdapat 11 flyover, di mana 3 diantaranya dihias mural dengan konsep tema yang berbeda-beda. Seperti saat ini, konsep yang diusung ialah wajah wali-wali kota, lalu kemudian ada juga terkait dengan mural flower atau hiasan-hiasan bunga, dan satu lagi terkait dengan sebuah sarana-sarana pariwisata nantinya. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Lampung, Vincencio Soma Ferrer untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Korps Sukarela Palang Merah Indonesia atau KSR PMI Kota Kendari mengadakan kegiatan donor darah pada Minggu 5 Desember 2021 kemarin. Kegiatan berlangsung di pelataran Masjid Al-Alam dan dibuka oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Kendari, Susanti.
Selengkapnya akan disampaikan rekan Amelda Devi, jurnalis Tribun News Sultra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Amel. Halo Dea. Rekan Amel, berdasarkan pantauan Anda kemarin ya, siapa saja yang terlibat dalam donor darah tersebut? Iya, jadi kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh KSR atau Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Kota Kendari itu melibatkan beberapa organisasi, diantaranya KSR PMI Unit Mandala Waluya, KSR PMI Unit Poltekkes Kendari, kemudian ada juga Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari, Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Basnas Tanggap Bencana. Seperti itu deh. Iya, lalu berapa jumlah kantong darah dari masing-masing golongan darah yang berhasil didapatkan dalam kegiatan donor darah tersebut? Iya, perlu diketahui ya bahwa kegiatan donor darah ini adalah kegiatan rutin KSR PMI, baik kota maupun unit di setiap perguruan tinggi di Kota Kendari. Dari kegiatan donor darah ini diperoleh total 96 kantong darah, di mana untuk golongan darah A sebanyak 28 kantong darah, sementara golongan darah O sebanyak 39 kantong darah, golongan darah B 19 kantong darah, dan untuk golongan darah AB sebanyak 10 kantong darah. Jadi pelaksanaan kegiatan donor darah ini memang untuk memenuhi kebutuhan darah di baik rumah sakit maupun di unit donor darah PMI Provinsi Sulawesi Tenggara, karena beberapa hari terakhir memang darah menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan bagi pasien, khususnya di Kota Kendari. Terakhir, rekan Amel, apa harapan pemerintah Kota Kendari kepada para organisasi yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan? Iya, jadi Dea, Ibu Asisten Dua Kota Kendari, Bu Susanti, menyampaikan bahwa pemerintah Kota Kendari sangat mensupport kegiatan-kegiatan donor darah seperti ini, karena memang diketahui darah itu salah satu hal yang sangat urgent dan sangat dibutuhkan bagi manusia, terutama beberapa hal, misalnya seperti ada kecelakaan atau melakukan operasi. Jadi memang sangat dibutuhkan. Dan dari pemerintah Kota Kendari sendiri ingin organisasi-organisasi kemanusiaan ini lebih rutin melakukan giat-giat donor darah, tentu saja dengan memperhatikan jangka waktu pelaksanaan donor darah, di mana seseorang dapat melakukan donor darah setelah 2 bulan sebelum dari mendonor darah. Jadi pemerintah Kota Kendari juga menyarankan agar organisasi-organisasi kemanusiaan bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti Basnas Kota dan Basnas Provinsi untuk lebih sering menyelenggarakan giat donor darah ini. Seperti itu, Dea. Baik. Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Amel bersama Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Kendari, Susanti, selengkapnya. Kami harapkan sebenarnya kegiatan-kegiatan ini secara berkala, jangan ada waktu-waktu event-event saja baru dilaksanakan. Kalau bisa kerjasamanya itu, jadi kami harapkan juga dari Basnas Provinsi dan Basnas Kota itu program kerjanya ada seperti ini, ada kemanusiaan mengenai donor darah, bukan saja cuma membantu UKM ya. Jadi pengurus Masjid Al-Alam Kota Kendari bisa memfasilitasi kami dari kegiatan kami. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Kegiatan ini juga adalah kegiatan rutin dari kami KSR PMI Kota Kendari. Setiap tahunnya kami lakukan minimal itu 2 kali kita adakan kegiatan donor darah. Ya, kami juga melihat stok darah di transfusi darah PMI Provinsi Sulawesi Tenggara juga mulai sedikit. Kami juga dari tim dari organisasi Korps Sukarela Palang Merah Kota Kendari, di mana tujuan kami tujuan dari organisasi kami itu
lebih ke kemanusiaan. Jumpaan kita dalam live update siang ini, Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan jangan lupa juga untuk saksikan live update Tribun News selanjutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.